Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل والنظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك علما نافعا يقربنا إليك اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, kita santai-santai mawon ya, sambil menunggu rezeki yang akan dibagikan kepada kita. Saya minggu lalu dibisiki sama Pak Idrus bahwa minggu depan punya rencana ngaji bareng kitab tentang atau kitab yang judulnya Nasaihul Ibad. Saya mengiyakan aja ya, karena biasanya habis maghrib ini kan kita kalau tidak wiridan kan pulang ya, daripada kita pulang sambil kita menunggu isya, kita manfaatkan waktu untuk sama-sama ngaji ngurip-nguripi masjid dengan ngaji. Kitabnya Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad. Lah ngajinya ini saya tidak tahu ngaji yang model bagaimana. Apakah ngaji yang model wong desa atau ngaji yang ngaji dadi matengan atau model ngaji yang seperti apa saya tidak tahu. Pokoknya ngaji lah. Saya juga belum dikasih kitabnya. Kitabnya modelnya seperti apa yang mau dikasihkan ke saya. Saya punya kitabnya, tapi yang akan dikasihkan ke saya itu yang seperti apa modelnya saya tidak tahu. Ini kitab ini kayaknya kitab yang dikasih makna gandul ya, kitab yang dikasih makna gandul, dan makna gandul itu pakai bahasa Jawa, yang ala pesantren gitu ya. Gimana panjenengan mau ngaji kayak begini dah? Ya, enggak apa-apa dah? Enggak apa-apa ya. Tapi saya juga enggak begitu apa ya, karena matanya juga sudah enggak terlalu bagus ya. Jadi melihat tulisan yang agak kecil-kecil itu ya susah, yang makna gandul yang kecil-kecil ini susah. Ya enggak apa-apa lah, yang penting kita ngaji gitu aja loh Pak ya. Pokoknya yang penting kumpul-kumpul di masjid begini ini kan sudah seneng toh Pak ya.
Yang penting gitu aja. Jadi saya cerita tentang kitab Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad ini salah satu kitab yang cukup familiar ya, cukup terkenal, cukup populer, apalagi di kalangan santri itu populer. Ada kitab namanya Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad itu kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Jawi itu karena orang Jawa, Al-Bantani karena orang Banten. Orang Banten. Jadi beliau ini Syekh Nawawi ini orang Banten, Serang, ya, orang Serang, Banten. Yang beliau ini lahir di sekitaran awal tahun 1800-an, kurang lebih 1813 kalau tidak salah, kurang lebih tahun itu 1813, meninggal 1897, berarti sebelum 1900. Itu Syekh Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani. Syekh Nawawi ini memang alim ya, keluarga orang alim, dan beliau salah satu ulama Indonesia atau salah satu orang alim Indonesia yang luar biasa bisa menaklukkan Arab, gampangannya begitu, bisa menaklukkan Arab. Syekh Nawawi, beliau bahkan dalam literatur itu disebut pernah menjadi imam Masjidil Haram. Ya, imam Masjidil Haram. Tidak sembarang orang Pak bisa jadi imam Masjidil Haram. Panjenengan pernah jadi imam di Masjidil Haram? Saya pernah jadi imam di Masjidil Haram. Sing tak imami koncoku dhewe. Loh iya Pak. Yang tak imami jamaah saya sendiri. Sering saya menjadi imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Jadi saya kalau menyebut biografi saya pernah menjadi imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, enggak salah kan? Enggak salah. Karena sering ngimami jamaah saya di sana. Jadi Imam Nawawi ini pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Syekh Nawawi ini juga bahkan digelari sebagai Sayyidu Ulama'il Hijaz. Sayyidu Ulama'il Hijaz. Apa namanya? Pimpinannya ulama-ulama Arab. Hijaz itu Arab. Jadi dulu sebelum dikenal dengan istilah Arab Saudi, itu istilah yang sering digunakan adalah Hijaz untuk menyebut daerah sekitaran Mekah Madinah, itu Hijaz namanya Pak. Arab itu kan hebat ya. Arab itu enggak tahu hebat atau enggak hebat itu. Karena negara di atas namakan orang itu ya Arab itu Pak. Ada orang namanya Saud itu kemudian menjadi nama negara, menjadi Arab Saudi. Arabnya Pak Saud, itu loh. Jadi Arab Saudi itu Arabnya Kang Saud. Jadi karena negara itu pertama kali yang menjadi presiden ketika tahun berapa itu? 1932 kalau nggak salah. Itu Saud. Orang yang bernama Saud yang kemudian dengan konspirasi Amerika, Inggris dan kawan-kawannya itu kemudian menjadi negara namanya Arab Saudi. Arab Kang Saud. Ya mana kira-kira Indonesia ini dikuasai satu orang gitu. Itu Arab itu. Jadi Imam Nawawi beliau itu dikenal sebagai Sayyidu Ulama'il Hijaz,
pimpinannya ulama Hijaz. Padahal itu orang Jawa, Pak. Orang Banten. Luar biasa. Imam Nawawi itu mbah buyutnya, saya nggak bermaksud apa-apa loh Pak, tapi ini harus disampaikan. Mbah buyutnya wakil presiden sekarang. Sinten? Yai Ma'ruf Amin. Nah, enggak main-main Yai Ma'ruf Amin itu, anaknya siapa? Enggak main-main. Keturunannya orang besar. Jadi Syekh Nawawi juga dikenal sebagai Sayyidu Ulama'il Haramain. Ya, atau Imamul Haramain. Jadi pimpinannya ulama-ulama yang ada di Haram Madinah ataupun Haram Mekah itu Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini di antara murid beliau ada orang-orang hebat di Indonesia. Di antaranya ada Kiai Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan. Pernah dengar nama ini, Pak? Oh, enggak lah, enggak mungkin kita enggak dengar. Mbah Khalil Bangkalan yang makbarahnya di masjid itu loh. Daerah mana sih? Arusbaya namanya apa? Saya enggak tahu namanya. Saya beberapa kali ke sana tapi namanya lupa daerahnya. Beberapa kali ke sana saya. Mbah Khalil Bangkalan. Imam Nawawi itu juga gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang. Kenal nama itu, Pak ya? Kenal. Jadi saya diminta untuk ngaji Nasaihul Ibad. Itu sebenarnya ya wedi, satu sisi saya ya wedi ya. Tapi di satu sisi ya saya tabarukan. Tabarukan itu ngalap berkah, Pak. Berharap mendapatkan keberkahan. Karena kalau saya ngaji Nasaihul Ibad itu jalur keilmuannya nyambung. Sanad keilmuannya nyambung. Saya ini santri Tebu Ireng, Pak. Santri Tebu Ireng. Cari ini konco Tebu Ireng, santri Tebu Ireng kudu kendel. Harus berani. Jadi secara sanad keilmuan itu nyambung. Yai Mbah Syekh Nawawi yang punya kitab Nasaihul Ibad itu punya murid Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim itu punya murid namanya Kiai Syansuri Badawi. Yai Syansuri Badawi juga di Tebu Ireng, pengasuh Tebu Ireng. Saya murid langsung Yai Syansuri Badawi. Saya khatam Sahih Bukhari kepada Yai Syansuri Badawi. Jadi sanad keilmuannya nyambung, mutasil. Gak akon-akon. Jadi gak akon-akon. Jadi saya khatam Sahih Bukhari, kitab hadisnya Imam Al-Bukhari itu tahun berapa ya waktu itu ya? Sekitar tahun 93 atau 94 lupa ya. Antara itulah Pak, wis zaman pondok dulu. Jadi saya khatam Sahih Bukhari dengan Yai Syansuri Badawi. Yai Syansuri Badawi murid langsung Yai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim Asy'ari murid langsung Yai atau Syekh Nawawi Al-Bandani. Jadi kalau ngaji Nasaihul Ibad itu ya rondo pantes lah Pak. Rondo pantes, ketokane ngono, ketokane. Apalagi kitab ini namanya adalah Nasaihul Ibad. Nasaih itu jamak dari nasihat. Jamak dari nasihat. Orang yang memberi nasihat itu bahasa Arabnya nasih. Sinten Pak?
Panjenengan kenal kula mboten? Kenal nggih? Jadi namanya sudah cocok itu. Jadi kitabnya Nasaihul Ibad. Ya, Nasaihul Ibad. Nasaih itu jamak dari nasihah. Nasihat. Orang yang memberi nasihat itu bahasa Arabnya nasih. Ya, cocok lah, semoga cocok. Cocok Iwak Ndok pokoknya. Ya. Kitab Nasaihul Ibad itu adalah syarah. Syarah itu apa ya? Penjelasan yang lebih luas, itu gampangnya begitu. Istilah dalam kitab itu disebut dengan syarah. Penjelasan yang lebih luas. Syarah dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, atau kita sering menyebut dengan sebutan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat tahun 852 Hijrah. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ulama yang luar biasa, dan ini salah satu ulama yang saya memang ngefan betul. Sangat ngefan dengan siapa namanya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena saya banyak membaca kitab beliau, banyak membaca kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang paling populer di Indonesia, apalagi di kalangan santri, itu ada kitab hadis namanya Bulughul Maram. Pernah dengar, Pak? Kitab Bulughul Maram. Saya beberapa kali khatam kitab Bulughul Maram. Di Tebu Ireng saya pernah khatam. Kemudian saya pernah ngaji di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Saya juga santri Tebu Ireng, santri Sarang juga. Tahu Sarang, Pak? Kalau panjenengan pernah tahu Gus Baha? Pernah tahu Gus Baha? Itu santri Sarang. Saya juga santri Sarang. Bukan sarang burung ya. Hanya bedanya kita beda pesantren. Kalau Gus Baha itu di pesantren Al Anwar namanya, saya di pesantren sebelahnya. Saya di selatannya jalan. Namanya pesantren MUS, Ma'had Ulumus Syar'iyyah. Ya, jadi saya sama-sama di Sarang. Ini kalau Al Anwar itu pengasuhnya yang paling terkenal memang Mbah Mun, Mbah Maimun Zubair. Kalau saya itu Yai Abdul Rahim namanya. Yai Abdul Rahim itu pamannya Mbah Mun. Jadi saya dengan pamannya Mbah Mun, Mbah Khim, istilahnya orang sana manggilnya Mbah Khim, Yai Abdul Rahim. Itu di antara ngaji itu ada ngaji tafsir Jalalain. Saya khatam tafsir Jalalain, dapat sanad sampai ke Imam As-Suyuti, itu juga dari Mbah Khim di Sarang. Kemudian termasuk juga Bulughul Maram ini. Saya juga punya sanad dari Sarang, ya, dari Sarang. Termasuk juga jalur melewati Mbah Mun, Mbah Maimun Zubair. Jadi penting, Pak. Jadi supaya kita ini tahu alur keilmuannya kita ini seperti apa, itu kita tahu. Mulai zaman sekarang ini ada orang kadang-kadang ujuk-ujuk karena karena viral di YouTube, kemudian kita ya kita tidak tahu asal usulnya seperti apa dan lain sebagainya, genealogi keilmuannya seperti apa dan lain sebagainya, kita kadang-kadang tidak tahu. Jadi saya termasuk yang suka dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi saya ngefan dengan beliau. Bahkan disertasi saya itu membahas tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Jadi apa namanya, risalah atau apa namanya, tulisan pendidikan akhir saya, S3 saya itu saya menulis tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Meskipun gayanya seolah-olah ngeritik, tapi bukan karena ngeritik, saya karena apa namanya, karena ngefan. Ngefan itu kan macam-macam caranya supaya pengen ada kaitannya, gayanya seperti itu, gayanya. Jadi saya mengkritik, bukan mengkritik sebenarnya, tapi apa namanya ya, membahas ulang tentang teori kehadisan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tentu bukan ngeritik. Ngeritik itu kan orang setidaknya banding. Wah, itu waduh banget kok ngeritik itu ya, diguyu wong lah. Jadi apa namanya, membahas ulang tentang teori kehadisannya yang kemudian diterapkan kepada kitab-kitab hadisnya, itu kira-kira sesuai enggak? Nah, itu yang saya teliti dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kembali lagi, kitab Nasaihul Ibad ini adalah syarah dari kitab karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang judulnya adalah Al-Munabbihat, ya, Al-Munabbihat 'alal isti'dad li yaumil ma'ad. Al-Munabbihat, ya, Al-Munabbihat 'alal isti'dad li yaumil ma'ad. Itu kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian diberikan penjelasan ulang, namanya syarah oleh Yai Nawawi. Judul kitabnya adalah Nasaihul Ibad. Nah, Yai Nawawi ini atau Syekh Nawawi Al-Bantani ini memang banyak kitab-kitabnya yang di apa namanya, ya, dipelajari di pesantren. Jadi kalau anak-anak santri mungkin kenal ada kitab, misalkan ada kitab Kasyifatus Saja. Pernah dengar itu, Pak? Kalau yang pernah di pesantren mesti kenal. Ada kitab namanya Nurul Ghalam. Pernah kenal juga? Tidak pernah kenal? Yang lebih terkenal itu ada tafsir, ya, ada tafsir, namanya Tafsir Munir. Tafsir Munir. Tapi Tafsir Munir itu ada dua yang terkenal. Yang besar, yang berjilid-jilid, itu ada Tafsir Munir, At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj. Itu karya ulama besar orang Syria, ya, namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Saya pernah menemani beliau, Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini, ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Beliau punya kitab besar ini, sangat terkenal dan populer, kitab Tafsir Munirnya beliau ini. Nah, Tafsir Munir yang lebih tua itu Tafsir Munirnya Syekh Nawawi. Atau tafsir itu disebut dengan nama lain, namanya Marah Labid. Kitab Marah Labid. Saya ada kitabnya di rumah, panjenengan kalau pengen tahu nanti saya tunjukkan. Jadi kitab-kitab Yai Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani ini sangat populer, sangat terkenal. Nah, apa namanya, kita ngaji kitabnya Syekh Nawawi yang judulnya Nasaihul Ibad ini dengan kita tabarrukan, ya, kita tabarrukan, moga-moga apa namanya, kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau guru-guru kita, khususnya adalah keberkahan dari Rasulullah, karena kitab ini adalah kitab-kitab yang ini adalah kitab yang berisikan hadis-hadis ataupun nasihat-nasihat. Namanya ada Nasaihul Ibad, ya. Nasaihul Ibad. Maka isinya adalah nasihat-nasihat. Yang nasihat itu ada yang hadis Rasul,
ada yang kemudian aqwalus sahabah atau fatwa-fatwa sahabat, ulama tabi'in dan lain sebagainya. Jadi ada kurang lebih 214 nasihat ya, 214 nasihat yang ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Di antara itu ada sekitar 54 yang itu adalah hadis Rasul ya, itu adalah hadis. Nah, modelnya itu model nasihatnya itu ada yang dibikin berpasang-pasangan, Pak. Ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang isinya itu 4, sampai nanti ada yang isinya itu 10. Jadi 2, ada yang nasihatnya isinya 2, ada nasihatnya isinya 3, ada yang isinya 4, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, untuk kita mulai malam ini kita hadiahkan Fatihah ya pada guru-guru kita, kepada Syekh Nawawi, kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga khususnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة إلى حضرة الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والنبي المرتضى نور الهدى الشمس الضحى بدر الدجى سيد السادات سيدنا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح جميع أولاده وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الصحابة والتابعين الشهداء والعلماء والمصنفين، وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأولياء الصالحين والكروبين، وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صنابئنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا معلمينا ولمن له حقوق علينا وعلى ما نوينا من الصلاة الصالح وعلى كل نية صالحة، ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ ابن حجر العسقلاني وإلى حضرة الشيخ نواوي الجاوي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Ada di kitab panjenengan, Pak? Wonten? Ada enggak? Kalimat itu ada enggak? Enggak ada. Oke, enggak apa-apa. Jadi kitab ini dibuka dengan ayat 55 dari surat Az-Zariyat, di mana Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wa dzakir lan awe pengiling-iling sapa sira Muhammad. Wa dzakir fa inna dzikra mongko setemuhune pengiling-iling, fa inna dzikra mongko setuhune pengiling-iling kuwi iku tangfa'u aweh manfaat, memberikan manfaat al mukminina ing wong-wong mukmin kabeh. Kalau dimaknani cara wong biyen begitu, Pak. Jadi ayat ini menyampaikan kepada baginda Rasul agar baginda Rasul terus berdakwah, memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan mau'izah dan lain sebagainya, karena tentu nasihat, peringatan, mau'izah itu akan
mendatangkan manfaat untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai ini aja ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdu utawi sakabehane puji. Gimana Pak? Di mana nih begitu dah? Loh panjenengan iya Pak? Gitu dah? Ben kaya nostalgia zaman nang pondok biyen lho Pak. Eling wayahe ngliwet, eling wayahe ya gitu ya. Alhamdu utawi sakabehane puji kulillahi keduwene Gusti Allah. Segala puji bagi Allah. Alladzi kang ja'ala wis ndadekake sapa Allah utawa alladzi al-ilma ing ilmu. Al-ilma ing ilmu yang telah menjadikan ilmu arfa'as sifati ing dadi paling luhur-luhure pira-pira sifat. Yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat paling tinggi, tertinggi. Al-kamaliyati kang bangsa sampurna. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat yang paling tinggi dari segala yang sempurna. Jadi pembukaannya seperti itu Pak. Jadi awalnya sudah dibuka dengan kesadaran betapa ilmu itu diapresiasi sedemikian luar biasa. Maka kita ingat Allah di dalam Al-Hasyr. Allah di dalam Al-Hasyr itu menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kepada kalian berluas-luaslah kalian dalam majelis-majelis ilmu, fafsahu maka saling berluas-luaslah kalian. Jangan sampai temannya tidak diajak, jangan sampai temannya tidak oman. Ini sekaligus saya sampaikan kepada takmirnya ini. Jadi ojo sampai jamaah liyane gak uman kitab. Termasuk itulah ya. Tafassahu itu kan bisa diartikan macam-macam. Kalau tafassahu artinya sebenarnya kan berlapang-lapanglah kalian, berluas-luaslah kalian. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan meluaskan kalian. Kalau kita membantu orang dengan memberikan kitab misalkan, insya Allah Allah akan mengganti dengan yang jauh lebih banyak daripada itu. Wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan derajat yang sangat tinggi. Nah itu dalam pembukaan dalam pembukaan kitab ini atau dalam pembukaan Nasaihul Ibad ini disampaikan sebuah pengakuan terhadap betapa ilmu itu menjadi menjadi aksesori yang luar biasa hebat. Manusia itu menjadi mulia karena ilmunya. Ahli ilmu, orang alim dengan orang ahli ibadah itu lebih derajatnya lebih tinggi orang ahli ilmu, orang alim. Orang alim itu pasti ahli ibadah Pak. Kalau ada orang alim kok ndak ahli ibadah berarti dia bukan alim. Alim gedok-gedokan itu alim pura-pura. Allah menyampaikan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang punya rasa takut sesungguhnya terhadap Allah itu adalah orang-orang yang digelari ulama. Ulama itu jamak dari alim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Surat Fatir. Ya. Jadi ulama itu
Ya, ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau ada orang katanya alim kemudian dia nggak takut kepada Allah, berarti itu tidak alim. Orang yang takut kepada Allah tidak mungkin kemudian dia tidak ahli ibadah. Gimana mboten? Setuju mboten? Jadi ilmu itu diapresiasi luar biasa. Senioritas itu akhirnya kemudian tidak ada artinya ketika kemudian kalah ilmunya, Pak. Gak iso dopae luweh tuwa, dopae luweh dhisik, dopae luweh senior kemudian dia harus dihormati mengalahkan yang lebih alim. Enggak. Sunnatullahnya tidak seperti itu. Subhanallah. Malaikat itu adalah makhluk yang terkenal sebagai ahli ibadah. Gimana mboten? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ku malaikat. Kurang pinten menit, Pak? 2 menit. Mboten napa-napa, sing penting cangkruan masjid ngaten iki mugi-mugi angsal ganjaran nggih. Malaikat itu makhluk yang dikenal sebagai ahli ibadah, taatnya kepada Allah luar biasa, tidak pernah sedikit pun bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah sedikit pun bermaksiat kepada Allah. Tapi malaikat itu disuruh sujud oleh Allah kepada makhluk Allah yang lebih junior, diciptakan jauh setelah malaikat, yaitu disuruh sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa itu? Karena Adam lebih alim, lebih ngerti daripada malaikat. Gusti Allah kok dilawan? Ketika Allah akan menciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, itu disampaikan kepada para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu, ketika Allah menyampaikan kepada malaikat, para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Malaikat itu protes, Pak. Demo, malaikat itu demo. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, apakah panjenengan akan menciptakan makhluk yang nanti hanya akan merusak bumi dan mereka akan menumpahkan darah? Perang gak mari-mari, pecowan karo koncone ndak mari-mari, musuhan dengan koncone ndak mari-mari. Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini kan tukang ibadah, ya gitu bahasanya malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa mensucikan Engkau ya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah menyampaikan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada yang kalian tidak ketahui. Aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian apa? Skenarionya Gusti Allah supaya malaikat ini tunduk kepada Nabi Adam. Nabi Adam diajari nama-nama benda-benda yang ada. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nabi Adam diterangkan oleh Allah setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian dikasih ilmu. Iki jenenge napa niki? Kamera, iki jenenge handphone, iki jenenge mikrofon, iki jenenge meja, iki jenenge kursi. Sampai dalam beberapa tafsir itu disebut, mohon maaf Pak, dalam tafsir disebut jenenge entut cilik, entut gede. Itu dijelaskan semua kepada Nabi Adam. Begitu semuanya sudah dijelaskan, barang-barang ini mulai jenenge ember, gayung, sendok, gelas diadepno malaikat. Ayo malaikat, iki jenenge apa? Gak ono sing ngerti Pak, umpamane gak dikasih tahu sama Allah.
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, makanya ilmu ini sangat penting, dan ilmu itu subhanallah yang akan mengangkat derajat seseorang itu adalah ilmu. Moga-moga kita senantiasa diberikan ilmu yang berkah, usia yang berkah, keluarga yang berkah, rezeki yang berkah. Sementara ngoten mawon rumiyin nggih Pak ya. Nek terus nombon mantun-mantun niki nggih. Mugi-mugi manfaat sedaya, ngapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.